Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, tahun 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Bapeda, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam merumuskan arah kebijakan daerah, dengan mengusung tema besar mengenai akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik. Hadir dalam forum tersebut Bupati Mimika Johannes Retop, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ketua DPRK Mimika Primus Natika Priau, jajaran pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. Musrenbang RKPD ini merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2027. Tujuan utamanya adalah memastikan adanya keselarasan antara aspirasi pembangunan dari tingkat distrik dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini mencakup penentuan indikator capaian serta target kinerja yang jelas dalam setiap program pelayanan publik. Dalam arahannya, pemerintah Kabupaten Mimika menekankan pentingnya sinkronisasi program prioritas kabupaten dengan agenda pemerintah provinsi. Kerjasama lintas level pemerintahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah pertumbuhan signifikan produk asli Mimika. Saat ini, potensi ekonomi berbasis masyarakat dinilai telah memiliki nilai tambah yang kompetitif. Keberhasilan produk lokal menembus pasar internasional, seperti Belanda dan Amerika Serikat, menjadi bukti nyata bahwa komoditas berbasis kearifan lokal Mimika memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai katalisator ekonomi. Penggunaan platform daring untuk pemasaran produk lokal dinilai telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memadukan dan menetapkan skala prioritas program secara cermat. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan real, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Mimika di masa depan. Bulan Maret, di mana kita sudah masuk dalam acara agenda yang luar biasa atau program prioritas yang secara beruntun kita lakukan. Kita mulai dari Musrenbang tingkat kecamatan ini, dan tingkat distrik. Kemudian hari ini program-program prioritas yang di dalam forum RKPD. Kemudian habis dari sini kita akan bahas lagi dengan provinsi, ya. Tanggal 7 kemungkinan ada undangannya tanggal 7 untuk Musrenbang tingkat provinsi, dan kemudian dari hasil itu semua kita bawa ke tingkat nasional. Musrenbang tingkat nasional yang tanggalnya belum kita tentukan, belum tahu. Tema besar tahun ini secara nasional kita menitik beratkan pada akselerasi ekonomi berbasis kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi, akselerasi pemberdayaan digital, digitalisasi. Maka kita berharap Mimika yang penuh dengan kekayaan alam, ya, keberagaman ini, dan berbagai budaya yang ada di sini, kita usahakan agar kita dalam proses perencanaan pembangunan ke depan kita lebih beratkan pada unsur-unsur ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita harapkan dengan adanya akselerasi ekonomi berbasis kearifan lokal ini, kita tetap pertahankan pertumbuhan ekonomi kita agar ekonomi kita itu bisa tetap tumbuh bersama-sama dengan tingkat ekonomi masyarakat yang paling penting. Tujuan kita melaksanakan semua pembangunan, saya sering sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan. Tujuan kita ini satu saja: bagaimana masyarakat Kabupaten Mimika ini sejahtera. Bagaimana dia bisa sejahtera? Tentunya masyarakat harus pintar, masyarakat harus cerdas, masyarakat harus sehat, masyarakat harus aman dan damai, baru dia bisa melaksanakan semua kegiatan ekonomi kita. Dan kita senangkan pada tahun 2025 tingkat unit usaha kecil yang ada di Kabupaten Mimika yang naik kurang lebih 30% unit usaha. Artinya ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, sekarang kita tinggal bersama-sama dengan kita semua ini, terutama
para ASN ini supaya bagaimana kita jadi pelayan, bisa menerjemahkan semua apa yang kita mau. Dan kita selalu saya juga katakan, jangan kita buat program-program yang kita mau, tapi kita buat program yang masyarakat membutuhkan. Ini paling penting. Dengan kebutuhan di masyarakat itu pasti semua akan terjadi pada ujungnya masyarakat sejahtera. Infrastruktur kita bangun, infrastruktur jalan, jembatan, transportasi kita bangun, lingkungan hidup kita perbaiki, kemudian infrastruktur kesehatan, pendekatannya dekat kita, semakin mendekat ke masyarakat yang akan kita bangun infrastruktur sangat bagus, kesehatan oke, semua udah, tapi petugas ini contoh di kesehatan, contoh atau pembangunan sekolah bagus-bagus tiga katakan demikian, gurunya tidak ada. Ini penting bagi kita. Maka ini semua program ini kita harus sinergikan dan kolaborasikan agar semua bisa jalan dengan baik. Maka saya instruksikan kepada semua OPD agar memberikan pendampingan intensif, ya, terutama kepada usaha-usaha kecil menengah. Pada RKPD, forum RKPD kemarin saya sudah sampaikan, kita jangan tugas tumpang tindih, kita jangan ekosektoral, tapi kita betul-betul melayani dan mendampingi seluruh masyarakat kita, terutama dengan usaha-usaha kecil ini, terlebih usaha lokal, yang agar produk-produk asli Kabupaten Mimika ini yang sekarang sudah mulai bertumbuh, mempunyai nilai tambah dan mempunyai daya saing. Ini penting sekali. Kita sudah usahakan tahun kemarin, tahun ini kita tingkatkan lebih baik lagi. Para UMKM kita saat ini dia tercapai ada 8.500 UMKM yang ada di ini, dan kurang lebih baru seperempat yang sudah berbasis digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat buka apa itu, Tokopedia contoh, Bapak Ibu buka Shopee, sudah ada UMKM ini ada di dalam sini. Kita senang, ternyata kita bisa membuat ekonomi kita ini bisa mendunia. Saya kasih contoh, noken-nokennya para UMKM kita itu sudah ada yang pesan sampai di Belanda, ada yang pesan sudah sampai di Amerika, kemudian buah merah kita itu sudah sampai di China. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Semua berbasis online dan kita bisa jual, dan ternyata masyarakat bisa mendapatkan hal yang lebih. Kami di Mimika sudah membuat juga satu teras, Bu Leni hadir di sana. Itu tujuannya untuk memasarkan program-program hasil kerajinan pada masyarakat. Target kita sekarang bagaimana kita tingkatkan ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Untuk itu pembangunan kita sedang mengarah ke sana. Pariwisata kita kembangkan supaya kita bisa dapat berefek daripada peningkatan ekonomi di masyarakat. Transportasi jalan, hotel hidup, bukan restoran ada. Ini yang kita harus pikirkan bersama. Jadi apa yang kita pikirkan ya, seperti itu. Untuk kepala distrik, perhatikan benar. Saya tadi sudah sampaikan tadi di awal. Tahun ini, tahun lalu kita sudah siapkan potensi-potensi kampung. Kita mau lihat potensi kampung itu apa saja. Kemudian, nanti saya harap kepala distrik bersama instansi teknis koordinasikan. Supaya itulah sebagai dasar pembangunan kita. Kita bangun di satu kampung, kita tidak tahu apa-apa kalau kita tidak punya data. Jadi data itu penting sekali untuk kita bisa melaksanakan pembangunan. Kemudian juga para yang ada BUMD kan, bank-bank ada kan di sini, ada ya. Bank-bank juga kita berharap supaya bisa mempermudah akses kemurahan kepada para UMKM kita, terutama untuk usaha kecil dan kooperasi aktif. Ini penting ya. Nanti mungkin kita ke depan kita atur juga sebaik mungkin bekerja sama dengan bank. Kalau kita ini pemerintah kalau kasih sesuatu pada masyarakat, itu biasanya masyarakat anggap bantuan hilang. Nah kita kerjasama sama bank
mendampingi, biar bank yang mendampingi. Bisa tuh Pak, Ibu, harusnya begitu. Memang kita kasih apa ya, bibit ya, kasih bibit, tapi bisa tuh ya, lepas saja kita kasih bibit. Dia mau jadi kan tidak kan tidak terlalu penting bagi kita. Itu tidak boleh. Kita justru harus lihat semacam begitu kan. Jadi kita berharap kita harus jadikan kearifan lokal ini baik dalam kerajinan tangan, kemudian pangan lokal maupun jasa berbagai unggulan. Dan kita berharap itu kita harus bisa kompetitif di sektor luas. Ini harus. Tugas siapa? Tugas kita. Bagaimana kita dampingi mereka. Program-program yang sudah disusun mulai dari Musren Bank sampai di sekarang ini kabupaten, kita lakukan, kita satukan untuk kemudian kita lihat prioritasnya. Begitupun juga nanti dengan teman-teman di DPR Pak Ketua, dan mungkin juga dalam masa-masa reses nanti ke depan, kita juga melihat apa kira-kira usulan-usulan dari tahun lalu sudah, yang semua kita padukan di dalam Musren Bank sekarang. Tahun ini jalan juga mulai mengumpul aspirasi masyarakat, sampaikan kepada kami eksekutif, dan kemudian kami bisa programkan untuk kepentingan dinas-dinas. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selama mengikuti sidang ini, Musrenbang Kabupaten ini, saya berharap forum ini bisa menghasilkan aspirasi yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ikuti dengan baik, nanti dari teknis, teman-teman dari provinsi, ya nanti tolong dampingi kita dengan baik agar semua aspirasi-aspirasi kita ini bisa diterjemahkan secara baik untuk kepentingan masyarakat. Tim Liputan Papua NCTV.